Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mumtaz dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, ontologi. Yang ketiga, epistemologi. Yang keempat, aksiologi. Untuk bab metafisika dan ontologi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Mbak Almira Sabrina. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang ilmu ontologi. Ilmu ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari mempelajari ilmu ontologi. Yang pertama, sebagai refleksi dari pemikiran atau konsep dan asumsi tentang ilmu. Asumsi-asumsi ilmu yang mendasar, contohnya dalam pemahaman dunia itu ada, dan kita sebagai manusia menyadari dan mengakui bahwa dunia itu ada. Bagaimana kita bisa mengakui bahwa dunia itu ada? Kita makhluk hidup yang diciptakan Allah dengan penciptaan yang paling sempurna. Allah melengkapi kita dengan panca indera yang bisa kita gunakan untuk mengetahui dan menggali tentang kebenaran bahwa dunia itu ada. Bisa dilihat dari penciptaan langit dan bumi, penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya yang berupa tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Shadaqallahul azim. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi atau dunia itu dengan kebenaran yang nyata, dan kebenaran itu bisa kita akui, bisa kita pastikan itu dengan mempelajari ilmu ontologi. Yang kedua, tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini, semuanya saling berkaitan dan saling berhubungan. Seperti yang sudah kita diskusikan di grup kemarin, bahwa memang benar adanya tentang fenomena yang terjadi di alam ini, seperti misalnya musibah tsunami. Kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah, yang Allah beri kelebihan kita untuk berpikir. Kita diberi kelebihan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti hewan dan tumbuhan. Tidak Allah anugerahi akal untuk berpikir, sedangkan manusia Allah berikan akal untuk berpikir, untuk membedakan mana benar, mana salah, untuk mencari tahu mana yang belum diketahui oleh manusia, dan untuk memikirkan tentang alam semesta ini, untuk apa Allah ciptakan. Kembali lagi, seperti tsunami contohnya. Di situ kita bisa memikirkan tentang sebab akibat. Apa yang menyebabkan terjadinya tsunami? Selain itu semua tidak lepas dari kuasa Allah. Memang benar, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak, kun fayakun, maka akan terjadi. Tapi kita sebagai manusia yang diberi Allah akal pikiran, harus memikirkan apa penyebab tsunami itu terjadi. Karena pergeseran lempeng bumi kah? Karena adanya ombak laut yang meluap kah? Atau adanya gejala alam lainnya? Lalu akibatnya apa yang terjadi jika tsunami itu datang? Dan semua itu tidak luput dari kuasa Allah. Manfaat yang kedua, membantu memberi masukan informasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh oleh cabang-cabang ilmu lainnya. Karena banyaknya pembagian objek kajian ilmu menyebabkan terjadinya perdebatan ataupun konflik antara objek kajian ilmu satu dengan objek kajian ilmu lainnya. Misalnya nih, ada ilmu tentang bioetika. Bioetika ini termasuk di dalam kajian ilmu etika atau ilmu biologi. Nah, di sini terdapat konflik. Maka dari ilmu ontologi, dengan mengetahui dari hakikat aslinya, dari sumber aslinya, kita bisa mengetahui bagaimana si bioetika ini masuk ke etika atau masuk ke biologi. Diharapkan dengan mempelajari
ilmu ontologi ini bisa membantu untuk memberi batasan-batasan objek kajian ilmu. Yang ketiga adalah teori epistemologi. Teori epistemologi terdiri dari dua kata, yaitu episte yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Dapat disimpulkan, epistemologi adalah teori pengetahuan atau theory of knowledge. Kita bisa sederhanakan makna dari epistemologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengetahui bagaimana cara atau metode dalam mengetahui suatu ilmu. Dengan memahami definisi dari epistemologi, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu adalah suatu kebenaran dan hukum tentang kebenaran. Kebenaran baik sesuatu yang sudah diyakini atau belum diyakini. Jadi ilmu itu bisa ilmu yang sudah kita yakini, misalnya tentang hari kiamat. Kita sudah meyakini dan kita sudah tahu ilmunya tentang hari kiamat. Dan ilmu yang belum kita yakini, misalnya nih, ilmu tentang ramalan-ramalan tentang adanya hari kiamat pada tahun 2020. Itu kan belum yakin. Kita belum yakin karena itu belum pasti terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran epistemologi. Aliran epistemologi dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang mengemukakan tentang asal atau sumber dari pengetahuan. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari rasio atau pikiran dan jiwa manusia. Intinya, rasionalisme itu pengetahuan manusia itu berasal dari diri manusia sendiri. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme ini menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu didapat atau diperoleh dari lingkungan sekitar, dari pengalaman hidup manusia. Sedangkan yang ketiga, kritisme adalah pengetahuan manusia yang diperoleh dari dalam diri manusia sendiri, baik itu jiwa maupun rasio, dan didukung dengan dengan pengalaman dan lingkungan sekitar manusia. Golongan yang kedua yaitu golongan yang mengemukakan tentang hakikat pengetahuan pada diri manusia. Terbagi menjadi dua, yaitu realisme dan idealisme. Realisme menyatakan bahwa semua pemikiran yang ada di dalam diri manusia itu merupakan gambaran sesuatu yang baik dan itu semua adalah kebenaran. Jadi intinya, semua yang ada pada pengetahuan manusia itu merupakan sesuatu yang nyata dan pasti benarnya. Terus yang kedua itu idealisme, menyatakan bahwa semua yang ada pada jiwa manusia itu semua pengetahuan berasal dari jiwa manusia, sedangkan kenyataan atau kebenaran itu adalah sesuatu yang ada di luar diri manusia. Jadi kalau realisme itu semuanya yang ada dalam diri manusia itu berupa kebenaran dan kenyataan. Kalau yang idealisme itu hanya yang ada dalam diri manusia aja yang berupa kebenaran, sedangkan kenyataan itu adalah sesuatu yang ada di luar diri manusia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.